Baik, teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jadi video ini saya buat sebagai salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Komputasi Teknik yang diampu oleh Profesor Dr. Ahmad Indra Siswantara. Jadi pada video ini saya akan mencoba menyampaikan secara verbal mengenai tugas yang saya buat begitu ya. Baik, jadi kalau secara judul, jadi tugas ini adalah melakukan analisis perpindahan panas pada dinding growth chamber berbahan plywood menggunakan metode elemen hingga atau finite element method begitu. Mungkin sebelum ke pembahasan komputasi tekniknya, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang ya, mengapa saya melakukan riset mengenai perpindahan panas di growth chamber ini. Jadi latar belakangnya adalah suhu atau iklim global yang tidak menentu begitu, kemudian suhu yang meningkat menyebabkan efek pada sektor pertanian begitu ya. Efeknya adalah banyak tanaman yang menjadi mati atau karena stres panas begitu. Nah, oleh karena itu banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk yang pertama begitu ya, membuat sebuah atau gen baru begitu ya untuk tanaman tersebut, itu yang lebih tahan panas begitu. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh grow chamber begitu. Grow chamber jadi adalah alat untuk yang mengkondisikan atmosfer atau iklim mikro yang nantinya akan berfungsi untuk menguji suatu ketahanan atau karakteristik pertumbuhan dari tanaman tersebut, lebih begitu. Jadi kalau misalnya bisa dianalogikan ya, jadi si growth chamber itu sebuah, kalau bahasa mudanya adalah mari begitu. Ini saya pakai kardus buat ilustrasi. Jadi dalam growth chamber ini dia ada dinding-dindingnya, kemudian growth chamber dilengkapi juga dengan sistem pendingin begitu ya. Nah, ini yang akan coba saya teliti. Jadi dia bisa mengkondisikan suhu, kelembaban atau mungkin CO2, O2 dan sebagainya gitu di dalam ruang tumbuh ini begitu. Jadi di dalam growth chamber ini terdapat tanaman yang ingin kita teliti begitu ya. Nah, dinding-dinding ini yang menjadi objek untuk saya analisa pada tugas komputasi teknik ini. Jadi tentunya di depan ini ada pintu begitu ya. Biasanya tanamannya ada di sini. Nah, dinding-dinding ini yang berhubungan dengan udara luar begitu. Nah, lalu bagaimana udara luar bisa mempengaruhi udara dingin yang ada di dalam growth chamber? Misalnya di dalam growth chamber kita set point suhunya ingin di 17 derajat, tetapi di lingkungan luar 30 derajat Celcius begitu. Nah, ini bagaimana ya distribusi suhu atau pengaruh suhu, rambatan suhu panas dari luar ke dalam seperti apa? Nah, ini yang akan saya coba bahas. Metode apa yang digunakan, yaitu metode elemen hingga tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi produk dari EFEM itu nanti akan menghasilkan sebuah distribusi suhu gitu, gradien suhu dari titik terluar sampai titik terdalam gitu ya. Baik, mungkin saya langsung saja ke pembahasannya begitu ya. Jadi kalau misalnya bisa disebutkan apa saja parameter yang sudah kita ketahui, misalnya gitu ya, dari dinding ini terbuat dari plywood ya. Kemudian kedalaman dindingnya misalnya di 22 cm begitu. Kemudian jumlah lapisan, jadi misalnya dalam 2 cm itu kita analogi, kita simulasikan dia dibagi seolah menjadi 4 elemen ya, 4 lapisan begitu. Atau nanti kalau misalnya 4 lapisan sama dengan 5 node begitu. Nah, suhu udara dalamnya kita misalkan 17 derajat dan suhu luar tadi 30 derajat Celcius begitu. Nah, jadi dengan metode elemen hingga ini kita pertama menentukan adalah elemen kekakuan setiap lapisan begitu. Nah, itu ada, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di Wikipage yang telah saya buat, jadi di dalam matriks gitu, jadi bentuknya matriks ya, kekakuan itu K sama dengan K kecil dikali A per delta X. Jadi K itu adalah konduktivitas termalnya, kemudian A nya adalah luas areanya begitu ya. Oh ya, untuk luas areanya ini kita simulasikan dia 1 kali 1 meter saja gitu. Nah, kemudian dikali juga dengan matriks 2 kali 2 begitu, yang isinya 1, minus 1, minus 1, dan 1 begitu. Nah, kemudian untuk plywood sendiri dia punya konduktivitas termal sekitar 0,13 watt per meter
derajat Celcius. Dan karena tadi delta X itu adalah ketebalan lapisan gitu ya. Ini karena kita ada 5 lapis, berarti kita 4 lapis, maaf, 4 lapis. Jadi masing-masing lapisan itu tebalnya ada, anggap saja 0,05 mm begitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kemudian setelah itu kita kalikan tadi ya parameter-parameter tersebut, kemudian kita dapat kekakuan elemen global. Nah, itu bentuknya matriks nanti 5x5 sesuai dengan jumlah node-nya begitu ya. 4 elemen sama dengan 5 node begitu. Kemudian setelah itu ada persamaan linearnya, yaitu ya kalau secara matriks dia adalah K besar sama dengan matriks T dikali matriks F begitu. Nah, matriks F sendiri adalah perpindahan panasnya begitu ya. Nah, di sini adalah pengaruh dari konveksi dengan suhu terluar dari dinding ini gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap suhu itu udah steady state, dan jadi bagian terdalam dari dinding adalah sama dengan udara dalamnya 17 dan terluarnya adalah 30 ya, sama dengan suhu udara luarnya begitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dikalikan, dan singkat cerita kita sudah dapatkan node-nya. Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat lengkapnya di Wikipedia saya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari suhu 30 ini di luar, lapisan keduanya adalah sekitar 28,23 derajat. Kemudian lapisan berikutnya 26,53 derajat. Kemudian 24,83 derajat. Selanjutnya lagi 23,13 derajat, dan kemudian 21,42 derajat. Jadi sini ternyata dengan menggunakan finite element method kita bisa melihat gradien suhu gitu ya, dari yang suhu terluarnya hingga suhu terdalam seperti apa rambatannya begitu. Selain itu juga kita bisa menghitung flux panas begitu ya, yang dengan rumusnya Q sama dengan K dikali delta T per delta X. K ini adalah thermal conductivity, kemudian delta T adalah selisih dari suhu antar tiap lapisan begitu, kemudian delta X nya adalah ketebalan tadi. Nah, ini kalau misalnya dihitung maka heat fluxnya sebesar 44,24 watt per meter kuadrat begitu. Jadi apa sih tujuannya dengan melakukan analisa perpindahan panas ini? Yang pertama saya mencoba belajar gitu ya, bagaimana perpindahan panas dari luar ke dalam rambatan seperti apa. Kemudian dari heat flux sendiri kita bisa tahu, oh ternyata dengan plywood saja itu ternyata rambatan panasnya cukup besar begitu. Nah, kita perlu menambahkan isolasi thermal begitu ya, untuk menjaga suhu dingin agar tetap tidak mudah keluar, dan ataupun yang bagian luar tidak mudah merambat ke dalam dan mempengaruhi suhu dari dalam grow chamber tersebut begitu. Ya, kemudian saya juga simulasikan di Wikipedia saya hitungan secara aplikasi gitu ya, HTML dan JavaScript untuk ketebalan yang bervariasi. Di situ teman-teman bisa memvariasikan ketebalan, kemudian suhu dalam atau luarnya begitu ya, dan jumlah lapisannya begitu. Kalau misalnya dikorelasikan dengan framework DAI5 ya. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa sampaikan, deep awareness of I-nya adalah, jadi tugas ini membantu saya untuk memahami peran saya sebagai mahasiswa teknik ya, untuk berkontribusi untuk mengembangkan ya, ilmu pengetahuan yang bermanfaat secara praktis ya, untuk yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat begitu. Kemudian intention saya adalah, yang ingin saya lakukan sini adalah melakukan analisa perpindahan panas tadi ya, untuk analisa perpindahan panas dari dinding grow chamber yang nantinya akan menghasilkan distribusi suhu dan heat flux begitu ya, menggunakan finite element method. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perkataan saya yang kurang jelas begitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa.